Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas soal P3K 2023 terkhusus untuk Anda jabatan fungsional administrator kesehatan. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang akreditasi RS, kemudian akreditasi puskesmas dan sertifikasi. Simak terus video ini agar kalian lebih siap dalam menghadapi tes ujian terus untuk Anda administrator kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui untuk di P3K 2023 ini agar mempersiapkan semua yang harus dipersiapkan, yaitu terutama di ketika memilih formasi. Pastikan formasi Anda di instansi tersebut ada, ataupun pastikan dari sekarang keputusannya biar Anda lebih siap untuk menghadapi ujiannya. Kemudian latihan soal agar lebih siap dalam menghadapi tes ujiannya, terus untuk Anda jabatan fungsional administrator kesehatan. Kemudian siapkan mental agar lebih siapkah Anda untuk berhasil ataupun untuk gagal. Semoga di tahun ini rezeki Anda menjadi P3K 2023 terkhusus untuk jabatan fungsional administrator kesehatan. Nah, Pena Daring menyediakan e-book untuk fokus P3K 2023 administrator kesehatan, berisi tentang kumpulan soal dan pembahasan dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kultural, dan wawancara. E-book ini juga sudah disesuaikan dengan kisi-kisi Permen Pan RB, kemudian standar kompetensi jabatan fungsional administrator kesehatan, serta FR P3K 2022 kemarin. Silakan langsung hubungi ke admin Pena Daring. Oke, kita lanjut langsung ke soal nomor 1. Seorang adminkes melakukan pelaksanaan penilaian akreditasi RS dengan melakukan tahapan memastikan kondisi lapangan sesuai dengan dokumen yang disampaikan, serta untuk mendapatkan hal-hal yang masih perlu pembuktian lapangan oleh surveyor. Tahapan apakah yang dilakukan petugas dalam melaksanakan penilaian akreditasi RS? A. Telusur dan kunjungan lapangan. B. Persiapan dan penjelasan survei. C. Penyampaian dan pemeriksaan dokumen. D. Penutupan. E. Penilaian. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang A. Telusur dan kunjungan lapangan. Nah, seperti yang ketahui bahwa untuk di pelaksanaan penilaian akreditasi RS itu tahapannya ada telusur dan kunjungan, persiapan dan penjelasan survei, kemudian penyampaian dan pemeriksaan dokumen, penutupan, dan penilaian. Nah, di tahap soal ini termasuk telusur dan kunjungan lapangan. Di sini kita clue-nya yaitu memastikan kondisi lapangan sesuai dengan dokumen yang disampaikan, serta untuk mendapatkan hal yang pasti perlu pembuktian lapangan. Nah, artinya ini disebut dengan tahapan telusur atau kunjungan lapangan. Kita lihat di pembahasan bahwa telusur dan kunjungan lapangan yaitu dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi setelah melakukan klarifikasi dokumen yang disampaikan oleh rumah sakit. Telusur dan kunjungan lapangan bertujuan untuk memastikan kondisi lapangan sesuai dengan dokumen yang disampaikan, serta untuk mendapatkan hal-hal yang masih perlu pembuktian lapangan oleh surveyor. Pada saat telusur, surveyor akan melakukan observasi, wawancara staf, pasien, keluarga, dan pengunjung, serta simulasi. Lembaga independen penyelenggara akreditasi menentukan jadwal pelaksanaan telusur dan kunjungan lapangan. Nah, itu pembahasan dari telusur dan kunjungan lapangan pada saat pelaksanaan penilaian akreditasi rumah sakit. Oke, lanjut soal nomor 2. Standar akreditasi puskesmas dikelompokkan menurut fungsi-fungsi penting yang umum dalam organisasi puskesmas. Kelompok ini mempunyai standar seperti pencegahan dan penurunan stunting,
penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi, peningkatan cakupan dan mutu imunisasi. Termasuk kelompok apakah hal di atas? A. Kepemimpinan dan manajemen puskesmas. B. Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. C. Penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan UKP, laboratorium dan kefarmasian. D. Program prioritas nasional. E. Peningkatan mutu puskesmas. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Program prioritas nasional. Perlu teman-teman ketahui bahwa di standar akreditasi puskesmas ini dikelompokkan ada 5, yaitu mengenai kepemimpinan dan manajemen puskesmas, kemudian penyelenggaraan UKM yang berbasis promotif dan preventif, kemudian penyelenggaraan UKP, program prioritas nasional, dan peningkatan mutu puskesmas. Nah, adapun di pertanyaan ini yang ditanyakan salah satu dari kelompok program prioritas nasional, yaitu mempunyai standar seperti pencegahan dan penurunan stunting, penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi, peningkatan cakupan dan mutu imunisasi. Itu adalah salah satu dari kelompok program prioritas nasional. Adapun untuk di pembahasan bahwa untuk standar akreditasi puskesmas pada kelompok program prioritas nasional ini ada 5. Yaitu pertama pencegahan dan penurunan stunting, kemudian yang kedua adalah penurunan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi, kemudian yang ketiga adalah peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, yang keempat adalah program penanggulangan tuberkulosis, kemudian yang terakhir kelima adalah pengendalian penyakit tidak menular dan faktor resikonya. Nah, itu standar akreditasi puskesmas pada kelompok program prioritas nasional. Nah, ini soal-soal sepil saja, lebih lengkapnya ada di e-book P3K 2023 Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi merupakan pengertian dari A. Sertifikasi profesi, B. Sertifikasi kompetensi, C. Sertifikasi organisasi, D. Sertifikasi ahli, E. Sertifikasi terampil. Jawabannya apa teman-teman? Ya, sangat jelas sekali ya. Ini jawabannya adalah B. Sertifikasi kompetensi. Jadi sertifikasi kompetensi ini adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Yaitu untuk soalnya saya sepil saja yang ada di e-book P3K 2023 Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan. Segera pesan e-booknya, lebih lengkapnya soal-soal dan pembahasannya biar Anda lebih siap dalam menghadapi tes ujiannya. Semoga tahun ini Anda sebagai rezekinya P3K 2023 sebagai administrator kesehatan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.